sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala rahmat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami masih boleh beroleh nafas kehidupan hingga pada hari ini. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu melalui channel YouTube HKBP Resort Surabaya Selatan. Bantulah kami Tuhan untuk memahami dengan utuh kebenaran firman-Mu, supaya kiranya itu boleh menjadi pedoman, pelita, dan petunjuk bagi kehidupan kami menjalani hari-hari kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2026, tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama, demikian dikatakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Batak dikatakan ope. Dan nama ngonai be uhum tuakana di bagasan Kristus Yesus. Akana somar pangalaho marguru tu daging na marguru tu todido. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman ini mau memberikan sebuah penegasan bahwa setiap orang percaya adalah pemilik atau pewaris anugerah Allah. Dalam surat yang sama di bagian lain, Paulus juga dengan tegas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Siapa orang yang melakukan kesalahan, apalagi pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak firman Allah, maka maut adalah upah yang setimpal bagi mereka. Sekarang mari kita coba cek kehidupan kita masing-masing. Apakah hidup kita adalah hidup yang sudah sepenuhnya sesuai dengan firman Allah atau tidak? Tentu kita punya banyak kelemahan. Tentu kita telah melakukan begitu banyak kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Kita harus akui. Oleh karena itu, secara otomatis tidak ada satupun manusia yang sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Kita semua adalah umat berdosa. Itulah mengapa kalau kita perhatikan liturgi di HKBP, setiap minggu kita selalu melaksanakan pengakuan dosa. Kita minta kepada Tuhan supaya dosa kita dihapuskan, kemudian janji Tuhan tentang pengampunan dosa dikumandangkan bagi kita. Nah, sekarang melalui Yesus Kristus, inilah penyataan Allah itu sendiri. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa itu telah diwahyukan, dijawantahkan melalui kehadiran Kristus, sehingga benarlah apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksudkan ada dalam Kristus Yesus? Apakah setiap orang Kristen ada di dalam Kristus Yesus? Kalau kita pakai umpama yang paling mudah,
kita anggap, kita buat perumpamaan seperti sebuah lingkaran. Lingkaran inilah Kristus. Nah, Kristus memiliki amanat yang disampaikan kepada kita, yaitu kita supaya menjadi saksinya. Pertanyaannya, apakah hidup kita selalu seturut dengan amanat Tuhan bahwa kita menjadi saksi? Bagaimana mungkin orang yang suka atau cinta kepada dosa menjadi orang yang ada dalam Kristus Yesus? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, firman ini mau mengajak kita semua supaya kita sungguh-sungguh semakin ada dalam Kristus Yesus. Kalau kita umpamakan seperti kereta api, tetaplah berjalan di relnya. Kereta yang berjalan keluar relnya, maka dia akan celaka. Demikianlah juga hidup kita. Kalau kita jauh keluar, terlalu menyimpang dari dalam Kristus Yesus, maka hidup kita tidak menjadi hidup yang diselamatkan. Oleh karena itu, marilah kita lebih berkomitmen melalui tindakan-tindakan baik, melalui ucapan-ucapan baik, melalui motivasi-motivasi yang baik dalam hidup kita. Kalau sekarang kita mau memulai pekerjaan kita, marilah bekerja dengan setulus hati. Marilah bekerja dengan jujur. Marilah bekerja dengan berintegritas, sehingga penghukuman atau kuasa maut itu dijauhkan Tuhan dari kita. Selamat menjadi saksi Kristus, selamat berbuat baik. Yakinlah, orang yang hidup dalam Kristus, dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami mau memulai hari kami Tuhan. Berkati aktivitas kami masing-masing di dalam pekerjaan kami, baik juga dalam tugas tanggung jawab kami yang harus kami lakukan Tuhan. Kami mau Tuhan, melalui keseharian kami boleh menjadi saksi Kristus, supaya kemanapun kami pergi melangkah, nama Tuhan adalah nama yang senantiasa dimuliakan. Berkati hidup kami Tuhan, berkati juga keluarga kami semua, supaya kiranya hidup kami dipenuhi sukacita hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.